Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, kita sebagai seorang muslim mempunyai kewajiban untuk senantiasa bertawakal kepada Allah dan menjauhi segala larangannya agar selamat di dunia dan akhirat. Dan terdapat 4 langkah wajib yang bisa kita lakukan atau amalkan untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langkah pertama yaitu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana mungkin seorang muslim itu menjadi mudah gelisah dan tidak bahagia dalam hidupnya, padahal nikmat Allah tetap mengalir dalam diri dan kehidupannya dengan begitu deras dan tanpa henti. Aid Al-Qarni di dalam bukunya La Tahzan mengingatkan kita, ingatlah setiap nikmat yang Allah anugerahkan kepada kamu, karena Dia telah melipat gandakan nikmatnya dari ujung rambut sampai ke bawah kedua telapak kaki. Pesan itu sudah sepatutnya kita renungkan, sebab dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa nikmatnya terhadap diri kita tak akan bisa dihitung jumlahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Ibrahim ayat 34 yang berbunyi, Wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kufar. Artinya, dan Dia telah memberikan kepadamu segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Oleh sebab itu, marilah kita berfikir dan renungkan, sungguh Allah sangatlah memuliakan hidup kita ini. Bahkan apabila kita bersyukur sedikit saja, misalnya Allah sudah menyiapkan untuk kita tambahan nikmat yang sangat luar biasa. Namun sebaliknya, bila kita tidak bersyukur, maka kehidupan kita akan semakin sempit, susah, dan rumit. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam surat Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Langkah kedua yaitu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada orang yang hidup di muka bumi ini dengan tanpa masalah, tetapi muslim yang baik tak akan resah karena masalah, walaupun seolah-olah masalah itu sangatlah berat dan begitu membebani kehidupannya. Umumnya orang sangat tidak menginginkan yang namanya masalah. Namun mau tidak mau, hidup pasti akan berhadapan dengan masalah. Lalu bagaimana jika saja masalah itu terasa seolah begitu menyiksa? Tetap saja berprasangka baik kepada Allah, karena Allah mustahil menzalimi hambanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 216, yang artinya, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Terus bagaimana bila ternyata doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seakan tak kunjung terkabulkan? Tetaplah berprasangka baik dan jangan berhenti berdoa kepadanya. Syekh Ibnu At-Ta'illah di dalam kitabnya Al-Hikam menjelaskan bahwa tak sepatutnya seorang hamba berburuk sangka kepada Allah akibat doa-doanya yang belum dikabulkan olehnya. Dan sebaiknya bagi hamba yang tak tahu apa yang akan terjadi atas dirinya esok hari, maka segeralah melakukan introspeksi diri. Jika syukur dan husnuzan billah sudah bisa kita lakukan,
Tahap berikutnya yaitu membuang jauh sifat buruk sangka terhadap sesama. Sebab buruk sangka terhadap sesama tak memberikan akibat apapun kecuali diri kita akan semakin terperosok dalam berbagai keburukan. Oleh sebab itu, Islam sangatlah melarang umatnya memelihara sifat buruk tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Haddatsana Bishr bin Muhammadin akhbarana Abdullah akhbarana Ma'marun an Hammam bin Munabbihin an Abi Hurairah anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum wadhanna fa inna dhanna akdzabul hadits wala tahassasu wala tajassasu wala tahasadu wala tadabaru wala tabaghadu wa kunu ibadallahi ikhwana. Artinya, telah menceritakan kepada kami Bishr bin Muhammad, telah mengabarkan kepada kami Abdullah, telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Hammam bin Munabbih, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, jauhilah prasangka buruk karena prasangka buruk adalah ucapan yang paling dusta. Janganlah kalian saling mendiamkan. Janganlah suka mencari-cari isu, saling mendengki, saling membelakangi, serta saling membenci. Tetapi jadilah kalian hamba Allah yang bersaudara. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 12 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu jatanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Maka sangat rugi jika kita sampai membiarkan prasangka buruk bersemayam dalam hati dan pikiran kita. Sebab selain tak memberi manfaat positif, tanpa kita sadari, dosa-dosa kita justru terus bertambah dan hati kita menjadi semakin buruk, serta mental kita pun akan semakin jatuh. Na'udzubillahi min dzalik. Menurut Dr. Ibrahim Al-Fiqi di dalam bukunya Quwwat At-Tafkir, buruk sangka atau berpikir negatif adalah candu. Berpikir negatif yaitu satu penyakit yang sangat berbahaya. Ia candu bak narkoba dan minuman keras, tulisnya. Langkah ketiga, sabar dalam ikhtiar. Langkah selanjutnya agar hidup kita senantiasa bahagia yaitu dengan cara bersabar dalam ikhtiar. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan suatu ketetapan hukum dalam kehidupan ini, di antaranya adalah hukum proses, di mana kesuksesan seseorang dalam hal apapun itu tak bisa diraih secara instan, perlu waktu, kerja keras, konsentrasi, istiqomah, dan dengan pengorbanan yang tidak sedikit. Oleh karena itu, sabarlah dalam ikhtiar. Jangan berpikir ingin segera berhasil, terlebih jika sampai menabrak rambu-rambu syariat agama. Lebih baik sabar, sebab kalaupun hasil belum tercapai, paling tidak jiwa kita tenang dan keyakinan akan pertolongan Allah akan tetap datang semakin kuat. Bahkan Allah akan senantiasa menyertai dan mencintai kita oleh sebab kesabaran kita. Umar bin Khattab berkata, dengan kesabaran kita tahu makna hidup yang baik. Langkah keempat adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana jika ternyata harapan dari upaya dan pengorbanan yang kita lakukan tak kunjung membuahkan hasil? Maka bertawakallah kepada Allah semata. Sebab yang paling mengerti mana yang baik untuk hidup kita hanyalah Allah dan bukan diri kita sendiri. Oleh sebab itu, perkuatlah ketawakalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Ibnu Hajar Al-Asqalani berkata,
Bertawakal adalah dengan memalingkan pandangan dari berbagai sebab setelah sebab disiapkan. Artinya, sebab bukanlah penentu, namun Allah yang Maha memutuskan. Dengan 4 langkah tersebut, insya Allah kita akan selamat dari tipu daya syaitan di dalam menjalani kehidupan sementara ini. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa melindungi diri kita dan menambah kasih sayangnya kepada kita, karena kita memang berharap hanyalah kepadanya dengan senantiasa bersyukur, berprasangka baik terhadapnya dan terhadap sesama, bersabar dan bertawakal. Wallahu a'lam bissawab. Dan seperti biasa, sebagai penutup, tak henti-hentinya saya mendoakan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan, petunjuk dan perlindungan kepada kita, keluarga kita, keturunan kita dan seluruh umat muslim, agar semakin meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, secara istiqomah di jalannya, agar kita mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita menjadi hamba yang layak mendapatkan surga. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.